Halo teman-teman, pada metode penelitian kali ini saya akan memberi judul pengaruh kebijakan privasi WhatsApp terbaru terhadap respon pengguna. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertama, apakah kebijakan privasi terbaru WhatsApp mendapat respon positif dari penggunanya? Dan yang kedua, apakah data atau user bisa bocor setelah menyetujui kebijakan privasi terbaru dari WhatsApp? Untuk landasan teorinya kita akan membahas sedikit tentang kebijakan privasi. Pengertian kebijakan privasi adalah pernyataan atau dokumen hukum yang mengungkap beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data pelanggan atau kliennya. Ini saya kutip dari halaman Wikipedia. Dan untuk masalah yang ada di era ini, banyak platform-platform aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat luas. Aplikasi-aplikasi yang digunakan sangat beragam, mulai dari saling mengirim pesan atau chat hingga digunakan sebagai media antar transaksi. Tentunya ada aplikasi-aplikasi tersebut pasti ada kebijakan privasinya. Nah, WhatsApp yang merupakan anak perusahaan dari Facebook merupakan salah satu contoh media sosial pengirim pesan. Baru-baru ini mengeluarkan update terbaru untuk aplikasinya. Tentunya untuk kebijakan privasinya juga akan mengalami pembaruan. Namun banyak tanggapan yang bermunculan di media sosial dan berita mengenai respon-respon dari kebijakan privasi dari WhatsApp. Untuk itulah penelitian ini dibuat agar mengetahui bagaimana tanggapan pengguna terhadap kebijakan privasi tersebut. Nah, perumusan hipotesis. Yang pertama, pembaruan kebijakan privasi oleh WhatsApp adalah untuk optimalisasi keamanan data pengguna. Dan yang kedua, pembaruan kebijakan privasi dilakukan oleh WhatsApp secara tegas guna membatasi atau memfilter pengguna palsu atau fake akun yang sering merugikan pengguna lain. Kebijakan privasi melindungi data penting pengguna, mulai dari history chat, status, dan telepon, agar pengguna terjamin sehingga tidak menggunakan WA ilegal atau WA mode. Berikut sumber-sumber dari beberapa website yang saya baca. Dari sumber-sumber tersebut, pengumpulan data adalah sebagai berikut. Dari salah satu sumber materi yang saya baca, ini di negara India, pengumpulan data dilakukan menggunakan metode survei. Nah, penelitian ini dilakukan oleh Cybermedia Research atau CMR, dilakukan untuk konsumen atau user premier ekstentif yang tersebar di wilayah India. Untuk populasi dan sampelnya, studi keamanan sosial ini didasarkan pada survei konsumen premier ekstensif yang mencakup 1.500 konsumen yang tersebar di 8 kota di India, termasuk New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Ahmedabad, dan Pune. Nah, untuk pengembangannya, untuk mengambil hasil dari survei yang dilakukan, ada pengembangan dari metode ini sendiri. Jadi selain survei ini mengenai kepuasan pelanggan, survei juga dilakukan dengan menggunakan bahasa emosi. Nah, bahasa emosi ini bisa marah, senang, sedih, dan sebagainya. Jadi bahasa emosi pengguna agar dapat mempermudah mengambil data mengenai respon pengguna tentang kebijakan baru tersebut. Untuk pengujian hipotesis telah dibuat dari sumber yang saya baca. Ada beberapa poin klarifikasi yang dibuat oleh WhatsApp mengenai kebijakan baru tersebut. Nah, ini adalah poin-poin dari klarifikasi WhatsApp mengenai kebijakan tersebut. Yang pertama, WhatsApp dan Facebook tidak dapat melihat pesan pribadi mendengar percakapan telepon pengguna. WhatsApp menegaskan bahwa kebijakan privasi barunya
percakapan pribadi masih menggunakan sistem enkripsi secara end-to-end, jadi akan hilang atau nggak bisa dibaca. WhatsApp tidak akan mencatat atau menyimpan panggilan yang pengguna lakukan. WhatsApp tidak akan membagikan kontak pribadi dengan Facebook. WhatsApp dan Facebook tidak dapat melihat lokasi yang dibagikan lewat chat secara pribadi. Grup di WhatsApp tetap bersifat pribadi. Jadi untuk klarifikasi WhatsApp ini, WhatsApp menjamin bahwa privasi pengguna dalam menggunakan aplikasinya tidak akan dimata-matai, istilahnya begitu. Untuk analisa datanya sendiri, hasil survei dari CMR terdapat 28% pengguna di India mengaku berencana meninggalkan aplikasi WhatsApp setelah penerapan kebijakan barunya yang dilakukan pada Mei 2021. Sementara sebanyak 79% mempertimbangkan kembali menggunakan WhatsApp. Jadi masih dilema mungkin. Nah, untuk dari hasil survei sendiri, baru 76% mereka yang mengetahui tentang kebijakan privasi WhatsApp yang baru ini. Menanggapi kebijakan antara mengambil atau meninggalkan WhatsApp, pengguna India menanggapi berbagai emosi, mulai dari perasaan marah sebanyak 49%, hingga tidak mempercayai WhatsApp lagi sebanyak 45%, dan merasa pelanggaran kepercayaan sebanyak 35%, dan hanya 10% konsumen yang tetap acuh tak acuh terhadap pengumuman kebijakan baru tersebut. Di sini saya menarik kesimpulan bahwa sebagian besar pengguna WhatsApp masih mau menyetujui mengenai kebijakan privasi tersebut. Walaupun data ini hanya dilakukan di India, namun sebagian besar pengguna dari berita-berita di media sosial, pengguna di seluruh dunia menanggapi dengan kurang setuju. Hal ini membuat pesaing WhatsApp antara Telegram dan lain-lainnya mengalami peningkatan user barunya. Dan untuk klarifikasi WhatsApp sendiri mengatakan bahwa data privasi pengguna WhatsApp akan tetap terjaga. Jadi WhatsApp sendiri masih menjamin bahwa aplikasinya tetap menjaga privasi data pengguna. Bahkan pihak ketiga yaitu Facebook akan menjamin keamanan data pengguna WhatsApp sendiri. Mungkin ini saja penelitian yang saya lakukan dari data-data yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih.